Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini saya akan berbicara atau akan menjelaskan mengenai materi analisis beban kerja. Yang mana ini masih ada kaitannya dengan yang minggu lalu yang teman-teman praktekkan ya. Di mana minggu lalu teman-teman melakukan praktek perencanaan dan analis di ABK ya, di Anjab, analisis jabatan. Lalu yang sekarang adalah analisis beban kerja. Nah, di analisis beban kerja ini minggu depan kita akan melakukan praktek juga. Nah, di praktek ini nanti kita akan jelaskan bagaimana untuk menghitung beban kerja seorang pegawai atau ASN sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai analisis beban kerja, maka memang ada beberapa hal yang perlu kita lakukan atau perlu kita ketahui bahwasanya memang analisis beban kerja ini salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan dan penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara. Nah, di sini langkah utamanya teman-teman nanti bisa langkah utama dan pertama itu adalah melakukan analisis jabatan yang minggu lalu sudah dilakukan. Lalu kedua adalah analisis beban kerja. Nah, kalau di analisis jabatan itu pondasi kokohnya adalah untuk penataan kelembagaan, penataan kepegawaian dan penataan ketelaksanaan. Lalu kalau untuk analisis beban kerja sendiri itu adalah validasi atau validitas sampai reliabilitas Anjab, menghitung waktu dan kapasitas pegawai dalam melaksanakan tugas. Jadi pegawai atau ASN itu selalu dihitung untuk pekerjaannya. Jadi beban kerjanya seperti apa, kapasitas pegawai tersebut seperti apa itu dihitung berdasarkan waktunya. Jadi di situ ada waktu dan ada pelaksanaan tugasnya. Nah, kalau kita berbicara mengenai analisis beban kerja, apa sih sebenarnya pengertian dari analisis beban kerja? Analisis beban kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan beban tugas atau volume kerja. Jadi analisis beban kerja ini memang digunakan untuk menghitung atau memperoleh informasi bagi setiap organisasi ya, terutama untuk efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan tugas dan volumenya. Berdasarkan tugas kerjanya dan beban kerjanya, volumenya, berapa jam efektifnya dan lain sebagainya. Ada beberapa aspek yang dinilai dalam analisis beban kerja. Yang pertama adalah norma waktu, variabel tetap. Ini komponen tetap yang wajib untuk dilakukan dalam penyusunan analisis beban kerja. Norma waktu di sini yang pertama. Waktunya misalkan saya membuat sebuah surat, maka saya membutuhkan waktu berapa menit. Kalau misalkan pekerjaan saya itu adalah setiap bulannya adalah katakanlah pekerjaan job desk utama saya adalah mengerjakan sebuah surat atau membuat sebuah surat. Dalam satu surat itu saya butuh berapa menit untuk membuat surat tersebut. Lalu kalau dalam 30 hari atau mungkin dalam satu bulan itu ada berapa surat yang saya hasilkan dan butuh berapa jam. Nah, ini kenapa variabel waktu ini dikatakan sebagai variabel tetap. Lalu ada beban tugas atau volume kerja, variabel tidak tetap. Nah, variabel tidak tetap di sini karena memang beban tugas itu kadang ada beberapa tugas tambahan ya. Jadi tidak ada beberapa tugas yang bukan job desk utamanya, sehingga bisa dikatakan variabel tidak tetap. Tapi ini juga masuk kategori penghitungan beban tugasnya. Misalkan, oh ternyata dari hasil penghitungan beban tugasnya itu lebih atau melebihi kapasitasnya, maka dia bisa digeser kembali atau bisa dikurangi beban tugasnya. Jadi kenapa dikatakan sebagai variabel tidak tetap. Lalu ada jam kerja efektif di sini. Jam kerja efektif itu ada aturannya. Kalau untuk ASN nanti ada penjelasan di bawah, di mana jam kerja efektif itu ya mulai jam kerja efektif ASN. Kalau dihitung jam kerja efektif ASN itu kan dari mulai jam 8 sampai jam 3 atau jam 8 sampai jam 4.
Tetapi realnya sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwasanya jam kerja efektif dalam satu hari itu sekian jam. Nah, ini ada aturan yang mengatur mengenai jam kerja efektif. Ada penjelasan di slide berikutnya. Nah, lalu selanjutnya adalah hasil analisis beban kerja. Hasil analisis beban kerja atau hasil ABK ini untuk apa sebenarnya? Yang pertama adalah untuk efektivitas dan efisiensi jabatan, serta efektivitas dan efisiensi unit kerja. Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan jabatan, bisa merampingkan jabatan. Kalau awal mulanya organisasi tersebut mempunyai banyak jabatan, maka bisa dirampingkan dengan adanya ABK. Lalu efektivitas dan efisiensi unit kerja. Lalu prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit. Nah, ini untuk melihat prestasi kerja dan prestasi kerja itu prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit. Lalu jumlah kebutuhan pegawai. Ada berapa pegawai yang dibutuhkan dalam satu organisasi atau dalam satu unit misalkan. Lalu jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit. Ini juga sama harus diperhatikan karena jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit ini juga mempengaruhi mengenai efektivitas dan efisiensi dari kinerja organisasi. Yang terakhir adalah norma waktu kerja, standar norma waktu kerja. Berapa jam sih jam kerja efektif yang dilakukan atau ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah untuk ASN misalkan. Jam kerja efektif itu adalah 37 jam 30 menit per minggu. Ini jam kerja efektif yang sudah ditentukan oleh pemerintah, di mana dalam keputusan Presiden nomor 68 tahun 1995 telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah 37 jam 30 menit per minggu, baik untuk yang 5 hari atau yang 6 hari. Jadi pemerintah atau ASN ataupun pemerintah daerah dalam hal ini memang ada beberapa pemerintah daerah yang masuk dalam kurun waktu 5 hari kerja atau ada yang masuk juga 6 hari kerja. Nah, tetapi dalam satu minggu mereka jam kerja efektifnya itu cukup 37 jam 30 menit atau 37,5 jam. Nah, kalau kita untuk menghitung jam kerja efektif ini dapat dihitung dengan rumus apa sebenarnya? Rumusnya kalau ini sebentar. Untuk ini kita bisa bagi, misalkan 5 hari kerja, maka katakanlah kalau di situ adalah 5 hari kerja, kita bisa hitung bahwasanya 37,5 dibagi 5 hari kerja, maka satu hari itu hanya 7,5 jam. Kalau dia dibagi 6 hari 6 hari maka akan muncul 6,25 atau 6,5 jam. Itu jam kerja efektif PNS. Dari mulai jam 8, 9, 8 kan mulai masuk jam 8, berarti 9, 10, 11. Istirahat, lalu masuk 11.30 ya, sampai setengah 12, lalu istirahat, masuk lagi adalah jam 1, 2, 3. Jadi 6 jam sampai 7 jam. Kadang ada yang sampai pulang jam 4 ya. Kalau misalkan dia 5 hari kerja biasanya jam 4 dia pulangnya, tapi kalau yang 6 hari kerja biasanya adalah dia jam 3 sudah pulang. Nah, cara menghitung jam kerja efektif itu bagaimana? Yang pertama ada rumusnya adalah WPT dibagi WKE. Waktu pelaksanaan tugas itu dibagi dengan waktu kerja efektif. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah menggunakan metode penelusuran beban kerja per tugas, yaitu memperkirakan volume setiap tugas serta mengidentifikasi waktu pelaksanaan tugas untuk penyelesaian beban yang ada. Memperkirakan beban kerja tahun yang akan datang, mempertimbangkan beban kerja waktu lalu 3 tahun. Jadi dalam waktu pelaksanaan tugas ini juga harus memperkirakan untuk beban kerja tahun depan seperti apa, untuk beban kerja 3 tahun yang lalu seperti apa. Jadi ini cara penghitungannya. Nanti kita akan praktekkan untuk waktu pelaksanaan tugas dibagi dengan waktu kerja efektif.
Karena di situ kan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Misalkan, oh saya tugasnya adalah A, B, C dengan kurun waktu misalkan satu tugas itu memerlukan waktu sekian jam, maka dikalkulasikan dalam di total jumlah nanti hasilnya berapa, lalu total dari keseluruhan itu akan dibagi. Nanti kita praktekkan di minggu depan untuk praktikumnya. Nah, keseimbangan kebutuhan dan persediaan pegawai. Nah, kenapa ABK ini sangat penting? Karena untuk keseimbangan kebutuhan dan persediaan pegawai. Jangan sampai nanti ada kelebihan atau kekurangan pegawai. Oleh karena itu, ASN dalam hal ini pemerintah daerah selalu mengadakan analisis beban kerja dan analisis jabatan untuk setiap satu semester atau setiap tahunnya dia melakukan analisis beban kerja untuk melihat kelebihan pegawai atau kekurangan pegawai. Nah, kelebihan ini apa? Bila persediaan lebih banyak daripada kebutuhan, ternyata pegawai yang ada atau yang dipunyai itu lebih banyak dibandingkan dengan beban kerjanya. Total beban kerja dihitung adalah cuma 2.000 sekian, jumlah pegawainya ada 100 sekian. Nah, maka hasil WPT dan WKE tadi dihitung, oh ternyata kelebihan beban kerja. Jangan sampai pegawai yang ada itu melebihi kebutuhan. Seharusnya kebutuhannya hanya untuk 5 orang pegawai, ternyata di situ ada 6 atau 7 pegawai. Maka yang 2 akan nganggur nanti. Tidak ada job desk. Maka dari itu ABK itu sangat penting untuk melihat apakah instansi tersebut kelebihan atau kekurangan pegawai. Lalu yang kekurangan ini adalah bila persediaan lebih sedikit daripada kebutuhan. Bila persediaan pegawainya itu lebih, akan tapi lebihnya tidak banyak, mungkin kan kekurangan ini lebih beban kerjanya itu lebih sedikit daripada kebutuhannya. Jadi misalkan katakanlah total dari hasil persediaan beban kerjanya itu dihitung itu lebih sekian jam. Sedangkan jumlah pegawainya itu hanya ada 4. Padahal yang idealnya dia membutuhkan 5 pegawai. Maka ini jangan sampai juga kekurangan. Jadi kelebihan dan kekurangan ini sangat penting terutama untuk melihat apakah ada keseimbangan dalam kebutuhan dan persediaan pegawai di instansi tersebut. Kalau terjadi kekurangan, maka instansi tersebut harus membuka lowongan atau menyediakan, atau kalau paling tidak adalah menjadikan bahan hasil ABK tersebut untuk usulan formasi. Jadi tidak akan terjadi kelebihan maupun kekurangan pegawai. Karena memang ada idealnya ketika hitungannya adalah 30 jam, katakanlah seperti itu, atau 37 jam setengah dalam satu minggu, itu dalam satu instansi dibutuhkan berapa pegawai dan lain sebagainya, sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Lalu yang terakhir adalah persediaan pegawai. Nah, persediaan pegawai ini itu melihat juga budgeting. Jangan sampai nanti ketika terjadi kekurangan pegawai, lalu pemerintah tidak melihat budgetnya atau anggarannya. Karena dalam aturan pemerintah, belanja pegawai itu tidak boleh lebih dari 50% jumlah total anggaran belanja daerah atau APBD. Nah, jumlah pegawai yang dimiliki saat ini, contohnya, proses penyusunan formasi perlu didahului dengan memperkirakan persediaan pegawai tahun yang akan datang. Jadi harus ada perkiraannya. Oh, perkiraan dari hasil hitungan tersebut, pegawai untuk tahun depan itu berapa atau sekian. Oh, perkiraan pegawai yang akan pensiun itu adalah sekian. Oh, perkiraan pengurangan di luar pensiun sudah diramalkan sehingga tidak masuk dalam perkiraan. Jadi perkiraan pegawai yang akan masuk sekian dan perkiraan pegawai yang akan pensiun adalah sekian. Jadi ini diperlukan oleh setiap instansi pemerintah daerah. Tetapi jangan sampai ketika melakukan penyusunan kebutuhan pegawai tidak melihat budget, tidak melihat anggaran. Anggaran ini sangat penting karena apa? Anggaran ini basisnya adalah
untuk gaji dari pegawai tersebut. Ketika belanja pegawai melebihi batas normal yang telah ditentukan oleh pemerintah, maka akan terjadi defisit nanti. Karena udah ada porsinya. Dari jumlah APBD yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sekian persen untuk belanja pegawai, sekian persen untuk belanja yang lainnya. Karena ada program dan lain sebagainya yang untuk kegiatan untuk jalannya sebuah organisasi atau OPD. Nah, ini mengenai penjelasan ABK. Kenapa ABK itu sangat penting? Karena memang untuk melihat persediaan pegawai salah satunya, untuk melihat keseimbangan kebutuhan dan pengendalian pegawai, baik itu kebutuhan atau kekurangan pegawai. Nah, untuk minggu depan kita akan melakukan praktikum. Bagaimana praktikum ini akan saya lakukan dengan melihat jumlah pegawai yang sudah saya tentukan. Jadi nanti di praktikum tersebut katakanlah ada 4 OPD atau 4 instansi, di mana setiap instansi mempunyai pegawai-pegawai sekian-sekian. Nanti kita akan coba praktikumnya untuk dihitung. Lalu dari hitungan tersebut akan muncul nanti, oh ternyata pegawai yang telah saya sediakan itu kurang. Oh ternyata pegawai yang setelah saya sediakan itu kelebihan dan sebagainya. Oh ternyata pegawai yang di instansi saya itu kekurangan karena ada 1 orang yang akan pensiun di tahun depan dan seterusnya. Jadi ini yang akan kita praktekkan untuk minggu depan, terutama untuk analisis beban kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.